Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mencoba membahas kelistrikan seperti janji saya bulan lalu. Untuk bulan ini insya Allah saya mencoba memulai untuk membahas masalah kelistrikan. Dalam hal ini tentunya lebih banyak di kelistrikan pompa air seperti bidang yang saya tekuni. Salah satu pengetahuan yang harus dikuasai oleh tukang pompa air adalah bagaimana cara menentukan kabel dari motor listrik atau dinamo. Teman-teman yang bekerja di sistem pendingin atau refrigerasi atau air conditioner itu sudah sangat lazim dan itu ilmu dasar yang sangat wajib dikuasai. Istilahnya kalau di AC itu biasanya kita sebut mencari terminal CSR. Banyak sudah video yang membahas cara menentukan kabel ini atau mencari terminal CSR, dan itu persis seperti dulu yang saya pelajari. Entah karena saya itu yang otak yang tidak mampu, itu tetap bagi saya sulit dipahami. Ternyata mungkin kuncinya karena konsep dasarnya tidak disampaikan. Beruntung saya mendapatkan, kalau tidak salah, dari buku Handoko, pengarang buku Room Air Conditioner. Itu salah satunya menurut saya menjelaskan dengan cara yang gamblang. Insya Allah di video ini saya akan menjelaskan cara menentukan kabel atau mencari terminal CSR. Tidak praktek di pompanya ya, kita lebih banyak di teorinya itu. Kalau prakteknya silahkan teman-teman langsung buka di pompanya, itu sangat gampang. Tetapi ketika menguasai konsep dasar itu, insya Allah dengan mudah bisa diterapkan di semua motor listrik, khususnya motor listrik induksi satu fase yang memakai kapasitor. Silakan ikuti videonya berikut ini. Di video kali ini saya akan membatasi pembahasan di motor induksi satu fase, yaitu motor induksi kapasitor running atau disebut condenser run induction motor. Jadi dinamo yang memakai kapasitor running. Jadi ini motor induksi itu banyak sekali teman-teman. Salah satunya ini yang paling sering dipakai di kehidupan kita sehari-hari sebagai penggerak pompa air, sebagai kipas angin, blender, mesin cuci, dan lain-lain. Nanti banyak sekali jenis-jenis motor induksi. Konsep dasarnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi motor induksi itu adalah motor yang di dalamnya ada bagian rotor. Itu bagian yang berputar itu disebut rotor. Itu biasanya dari besi lunak atau juga lilitan kawat, bisa yang tebal, kemudian ujungnya dikonsletkan, makanya disebut squirrel cage winding, jadi sangkar tupai. Kemudian bagian luarnya yang diam itu disebut stator. Itu dari inti besi lunak, lapisan-lapisan besi, kemudian dililiti oleh kawat tembaga atau biasa disebut kawat email ya, karena kawat tembaganya ada isolasinya. Seperti konsep dasar teman-teman kita pelajaran dulu di SD, suatu logam lunak yang dililiti suatu kawat dan dialiri oleh aliran listrik, ini dimasukin listrik, akan terjadi medan magnet. Itu prinsip dasarnya cara kerjanya teman-teman. Jadi ketika ada aliran arus listrik yang dililitkan di dalam suatu inti besi lunak, itu akan menimbulkan medan magnet. Jadi nanti ada hukum Lorentz, hukum aturan tangan kanan, dan sebagainya. Salah satunya seperti itu. Prinsip dasarnya adalah terjadinya medan magnet ketika ada arus listrik yang dililitkan di dalam suatu besi lunak. Itu juga nanti menjelaskan teman-teman mengapa kalau kita memakai kabel olor itu ya, extension itu, kalau beban yang besar itu harus dikeluarkan dari gulungannya. Itu salah satunya adalah bisa menjadi panas, karena ketika digulung dan mendapat beban besar itu akan terjadi medan magnet. Itu hanya salah satu penjelasan teman-teman, tapi itu penting karena kita pernah mengalami itu ada gulungan kabel roll yang terbakar
Karena apa? Karena mendapat beban yang besar. Itu sebenarnya sudah tertulis di boxnya, ketika memakai berapa watt harus dikeluarkan semua. Sebagian boleh, tapi kalau bisa semua dikeluarkan dari gulungannya. Nah, intermezzo saja itu teman-teman. Ketika di stator ini terjadi medan magnet, maka medan magnet ini akan menginduksi rotor ini teman-teman. Jadi rotor ini nanti akan juga menjadi magnet. Karena di rotor ini juga menjadi magnet, maka akan terjadi gaya tolak menolak atau tarik menarik antara stator dan rotor yang nanti akan menghasilkan putaran. Seperti itu saja konsep dasar dari motor induksi. Makanya ini disebut motor induksi, karena ini adalah perubahan medan magnet di sini akan menginduksi rotor di sini juga menjadi magnet. Jadi seperti inilah konsep dasarnya. Bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Mari kita bahas seperti apa sambungan di dalam suatu motor induksi yang tipenya kapasitor running. Kapasitor running adalah kapasitor yang secara fisik biasanya bentuknya besar teman-teman, tetapi mikronya kecil. Jadi nanti ada namanya stat kapasitor. Itu secara fisik bentuknya kecil, tapi mikronya besar. Dan kapasitor running ini nanti akan selalu tersambung dengan kumparan stat. Sedangkan kapasitor stat hanya sesaat, tidak boleh selalu nyambung. Itu nanti bedanya di situ teman-teman. Di bedanya nanti ada motor induksi stat kapasitor, namanya kapasitor stat. Kita khusus hari ini membahas yang motor induksi kapasitor running. Seperti apa di dalamnya, hubungan kabelnya, itu prinsip dasarnya yang nanti akan memudahkan cara menentukan hubungan kabelnya, atau istilah di orang AC, cara menentukan terminal CSR. Di dalam stator itu saja yang ada gulungan atau kumparan atau lilitan kawat tembaga email. Jadi yang di rotornya tentu tidak seperti saya jelaskan tadi. Konsep dasar gulungan inilah nanti yang kita ukur tahanannya, memakai avometer ya teman-teman, memakai alat memang untuk mengukurnya, jangan dengan memakai skala ohm. Tetapi disinilah poinnya supaya kita paham kenapa itu bisa diukur dengan mudah kalau kita mengetahui konsep dasar dari motor listrik induksi ini. Yang pertama, di dalam stator itu ada dua gulungan teman-teman. Yang pertama disebut main winding, atau kalau bahasa Indonesia disebut kumparan utama, gulungan utama atau lilitan utama. Yang kedua disebut auxiliary winding. Kalau kita sebut juga bahasa Indonesia kumparan pembantu, gulungan pembantu atau gulungan stat. Itu bahasa yang sering dipakai. Poinnya di sini saja teman-teman. Jadi gulungan utama itu dililitkan biasanya di bagian luar ya, dekat ke bodinya, tidak dekat ke rotornya. Sedangkan bagian kumparan stat ini dililitkan yang mendekati rotornya, bagian tengahnya. Intinya di sini saja teman-teman, kuncinya, pemahaman logika dasarnya di sini. Jadi yang disebut main winding itu gulungan kawatnya, kawat emailnya diameternya besar. Itu saja yang pertama teman. Diameter kawat yang dibuat melilitkan membuat gulungan itu diameter kawat tembaganya besar. Kawat yang berdiameter besar itu secara kelistrikan tahanannya atau resistansinya kecil. Itu poin utama teman-teman. Kemudian yang disebut auxiliary winding itu kawatnya diameternya lebih kecil daripada diameter yang dibuat menggulung gulungan utama. Maka secara kelistrikan diameter yang kecil mempunyai tahanan atau resistansi yang besar. Itu saja
2 poin dari motor induksi, di mana yang namanya kumparan utama dan kumparan pembantu itu saja hanya ada 2 gulungan yang ada di dalam dinamo motor induksi. Seperti apa rangkaian di dalamnya? Teman-teman yang bekerja di sistem refrigerasi atau sistem pendingin biasanya sudah mengenal istilah ini ya. Mudah-mudahan sama ya. Jadi kita sebut biasanya untuk mencari atau menentukan kabel dari kompresor itu kita sebut mencari terminal CSR. Itu menurut saya gampang sekali diingat ya, CSR seperti Corporate Social Responsibility. Ini CSR itu adalah singkatan dari Common, Start, dan Run. Seperti apa sambungannya di dalam dinamo itu, di dalam motor listrik? Seperti ini teman-teman. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah lilitan utama yang kawatnya besar-besar. Yang sebelah kiri ini adalah lilitan pembantu. Jadi di dalam dinamo itu sebenarnya kalau keluar dari kabelnya itu sebenarnya hanya 3. Bisa jadi 4, tapi sebenarnya itu di dalamnya disambung. Atau kalau sudah digulungkan keluarnya 4, itu alternatif supaya kita bisa memilih menentukan arah putarnya. Tapi intinya yang sudah terpasang itu nanti keluaran dari dinamonya ada 3 kabel saja. Seperti apa hubungannya? Seperti ini teman-teman. Jadi kumparan utama ini salah satu ujungnya akan ketemu di sini. Ini yang disebut terminal C, common. R-nya di mana? Inilah yang disebut kumparan utama itu kan running, yang menjalankan. Makanya ini disebut R. Disinilah tempatnya R, teman-teman. Kemudian start di mana? Ya di gulungan start. Kita sebut tadi kan gulungan pembantu ini disebut gulungan pembantu atau gulungan start atau auxiliary winding. Makanya terminal S ini adalah di sini. Jadi ini konsep dasarnya teman-teman biar mudah dipahami, CSR. Jadi ujung kabel dari lilitan utama ini ketemu dengan ujung kabel dari lilitan pembantu, di ujungnya disebut terminal common, umum, tempat sambungan utama. Kemudian pertanyaannya, setrumnya kita nyambungnya di mana? Ya tentunya di kumparan utama, karena itulah namanya main winding di sini teman-teman. Jadi di sini kita beri setrum. Ini saya buat lingkaran dulu biar jelas. Disinilah letak sumber listrik yang kita sambungkan ke motor. Ya bisa sebut ini apa, plus minus juga bisa teman. Atau lebih jelasnya saya tulis di sini L live ya, dan netral ya, dibolak-balik sama aja teman-teman ya. Listrik AC arus bolak-balik. Disinilah kita menyambungkan listrik itu ke lilitan utama. Pastinya ada pertanyaan lagi teman-teman. Di mana kita meletakkan kapasitor running tadi? Kapasitor yang boleh disambung, selalu tersambung, yang namanya kapasitor running. Disinilah teman-teman letaknya kapasitor. Lambangnya seperti ini. Ya. Jadi inilah rangkaian perkabelan di dalam dinamo motor induksi model kapasitor run. Jadi kapasitor running, 1 fase. Kumparan utama ujungnya bersambung dengan kumparan pembantu disebut terminal C. Ujung yang lain disebut terminal R. C dan R ini disambungkan dengan strum dari PLN. Ujung satu dari kumparan pembantu ini disebut start. Terminal S dan R inilah kita menyambungkan atau meletakkan kapasitor. Bagaimana cara mengukurnya? Mencari terminal CSR dengan konsep dasar yang di awal tadi,
Akhirnya kita sangat mudah. Saya sendiri kalau lupa pasti saya gambar begini teman-teman. Itu tidak bisa kita pakai warna hitam, merah, biru. Memusingkan teman-teman. Kalau kita memahami konsep dasar ini sangat mudah. Ya kita sketch lah di kertas itu langsung ketemu. Memakai alat ukur tentunya teman-teman. Tapi ini memang ya untuk tukang ya. Tapi ini bisa memakai alat ukur yang tidak harus mahal ya. Jadi avometer atau multitester itu karena kita tidak perlu terlalu akurat karena kita pekerjaan kita bukan elektronik ya, ahli elektronik. Ini hanya sekedar untuk mencari besaran tahanan di sini, pakai yang murah sudah cukup, tidak memerlukan ketelitian yang tinggi maksud saya. Kemudian bagaimana kita mengukur tahanan untuk mencari terminal CSR tadi. Jadi teman-teman kita harus kembali ke konsep yang utama tadi. Kumparan utama lilitannya, kawatnya besar-besar. Jadi tahanannya kecil. Kumparan pembantu lilitannya, diameter kawatnya kecil-kecil, jadi tahanannya besar. Jadi kalau kita ukur pastinya C dan R kumparan utama itu saya beri nilai C dan R itu adalah A. Kemudian C dan S ini saya tulis B. Maka S dan R ini adalah penjumlahan dari A plus B teman-teman. Jadi terminal tempatnya kita menaruh kapasitor itulah penjumlahan dari dua tahanan ini. Misalkan ini saya ukur C dan R, kita ukur itu 4 ohm. C dan S karena lilitannya, kumparan diameternya lebih kecil, tahanannya lebih besar, 1,8. Maka terminal ini yang tempatnya meletakkan kapasitor berarti adalah penjumlahan ya, karena ini kan di seri ya teman-teman. Kumparan S dan kumparan start dan kumparan utama ini kan di seri. Jadinya makanya di sini berarti 4 tambah 8 atau 12. Konsep dasar ini teman-teman nanti akan memudahkan kita mencari terminal CSR. Prakteknya seperti apa? Nanti ada video sendiri teman-teman di dinamonya seperti apa. Tapi di sini saya jelaskan dulu seperti inilah yang kita maksud terminal CSR. Teman-teman, misalkan kita punya dinamo dan kapasitornya tidak ada, sudah lepas, sambungannya lupa, kita mencari. Keluaran dari dinamonya ada 3 kabel ya. Saya tidak pakai warna, saya pakai angka saja teman-teman untuk memudahkan. Pastinya kita akan mengukur dengan multitester tadi AVO dengan urutan 1 dan 2, 1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Seperti apa hasilnya? Katakanlah seperti ini teman. Kita ukur terminal 1 dan 2. Nilainya 10 ohm. Kemudian kita ukur 1 dan 3. Nilainya 4 ohm. Tinggal 1 berarti teman-teman, berarti terminal 2 dan 3. Nilainya 6 ohm. Di mana kita meletakkan ini? Kita kembalikan ke sini teman-teman. Jadi 1 dan 2 ini ternyata yang paling besar ya, berarti 10 ohm. Ini tidak pasti ya teman-teman, penjumlahannya tidak persis seperti ini, tetapi konsep dasarnya nanti akan seperti ini. 1 dan 2 adalah 10 ohm, berarti 1 dan 2 ini antara terminal S dan R, letaknya kapasitor. Kita taruh coba di sini. 1 dan 2. 1 dan 3 adalah 4 ohm.
Kemudian 2 dan 3 adalah 6 ohm. Nah, ini nggak cocok. Ya, bukan teman-teman. Berarti inilah yang disebut kumparan utama. Jadi ini berarti kita pindah ke sini. Ini berarti bukan terminal S, tetapi ini adalah terminal R. Dan di sini pasti terminal S. Karena apa? Kumparan utama adalah diameternya besar, tahanannya kecil. Kumparan stat atau pembantu diameternya kecil, tahanannya besar. Hubungan keduanya adalah penjumlahan, berarti disinilah kita meletakkan kapasitor di antara 1 dan 2. Berarti mengambil strumnya, memasang strumnya ke sini teman-teman. Ya. Tapi ini kan tetap CSR. Jadi ini CSR. Tetap saja patokannya untuk mencari adalah di sini dulu, man. Penjumlahan yang terbesar itu berarti letak dari kapasitor, dan yang terkecil itulah yang disambungkan dengan strum.